Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi di channel saya Nuansa Kasih. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dan lawatan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan bisa memuji nama-Mu sampai hari ini. Bapa di surga, saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai renungan di dalam khotbah rumah tangga yang terambil dari 1 Samuel 10 ayat 6 sampai yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sebab ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, versi atau penilaian Tuhan melakukan segala sesuatu untuk terjadi di dalam kehidupan kita tentu tidak sama dengan cara penilaian manusia atas dirinya sendiri. Maka dengan demikian manusia harus menyadari bahwa di dalam dirinya, di dalam diri kita, Tuhanlah yang memiliki hak total penuh atas hidup kita sebagai manusia, karena dialah yang telah menciptakan kita. Artinya, setiap kehidupan kita ada di dalam kendali tangan Tuhan, bukan di dalam tangan manusia. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada hak kita manusia untuk dapat menyombongkan diri kita. Terkadang kita merasa hebat, merasa dibutuhkan, hingga membuat kita tidak lagi membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sama halnya dengan pemanggilan Saul yang Tuhan utus sebagai perpanjangan tangannya atas bangsa-bangsa melalui pengurapan minyak yang dilakukan Samuel. Saul juga merupakan manusia yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pengangkatan Saul yang akan menjadi raja atas Israel, kedudukannya tetap berada di bawah kendali Tuhan. Artinya, Allah mengurapi Saul menjadi seorang raja melalui Samuel bukan hanya semata-mata sebagai formalitas untuk menikmati kedudukan dan kenyamanan hidup sebagai raja, melainkan Allah memiliki versi khusus atas tujuannya untuk Saul. Melalui Saul dilaksanakanlah ketika dia diangkat menjadi seorang raja. Pengangkatan Saul seorang raja menuntut Saul harus mempunyai pertanggungjawaban tugas yang diembannya. Salah satunya tugas adalah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa pada saat itu atas musuh-musuh dan membawanya kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pengangkatan Saul yang dilakukan Allah atas mandat yang harus dikerjakan
tidak terlepas dari pantauannya. Di dalam nas renungan hari ini diperlihatkan bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk menuntun Saul menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada Saul, Tuhan memberikan janji penyertaan dan janji kekuatan Saul melalui Roh Tuhan sendiri yang datang untuk memberi kekuatan kepada Saul di ayat 6 sampai ke 7. Selanjutnya, ketika Allah mengutus Saul, Allah mengubah sifat batinnya melalui pengurapannya dengan Roh Kudus. Ayat 9, perubahan ini tidak bersifat permanen atau tanpa syarat, tetapi sesuatu yang dapat dipelihara hanya oleh ketaatan kepada Allah. Melalui hal inilah membuat orang-orang lain yang dapat perubahan yang terjadi dalam diri Saul. Pada saat itu terheran-heran dengan apa yang dialami dan dilakukan olehnya. Hingga nyatalah Roh Tuhan telah bekerja dalam dirinya dan bahwa Saul telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini insecure atau merasa tidak nyaman atas dirinya sendiri. Mereka merasa tidak mampu, mereka tidak layak. Bahkan sebaliknya, banyak anak-anak Tuhan saat ini yang bangga dengan dirinya sendiri hingga menimbulkan rasa tinggi hati hingga mencapai tahap kesombongan. Saudara-saudara yang terkasih, belajar dari renungan firman Tuhan saat ini melalui pengangkatan Saul sebagai raja, bisa saja banyak orang yang menilai Saul tidak layak. Saul tidak mungkin mampu. Akan tetapi, pada kenyataannya versi penilaian Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, kehidupan terkhusus sosok kepada Saul tidaklah sama, bahkan berbeda jauh dengan versi penilaian manusia atas dirinya dan juga kepada orang lain. Tuhan telah melakukan pekerjaan besar dalam diri Saul dan tidak menutup kemungkinan akan berlangsung juga dalam diri kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk memahami bahwa kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan atau ditakutkan oleh kita. Untuk itulah ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhanlah yang akan mengurus. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau seorang dipercayakan untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga akan memperlengkapinya, baik itu dalam kekurangan dan ketidakmampuannya. Saul sendiri Tuhan memperlengkapi dengan Roh Kudus-Nya, dengan mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat, yang terbaik. Bahkan dari kisah hidup Saul memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu mengubah seseorang untuk lebih banyak berbicara tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita manusia. Dengan demikian, melalui apa yang dialami Saul, ini menjadi dasar atau bukti bahwa Tuhan tidak pernah diam dan Tuhan juga tetap memegang kendali atas hidup kita dalam melakukan setiap pekerjaannya atas hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah masih mau kita mengatakan, aku tidak layak, aku tidak mampu ketika Tuhan inginkan kita melakukan yang terbaik kepadanya? Jawabannya tidak. Karena Tuhan juga yang akan bekerja untuk menuntun kita dan mengarahkan kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Terimalah Roh Kudus-Nya, maka dengan Roh itulah yang akan menjadi dasar berpijak kita untuk melakukan segala sesuatunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus mulai yang menuntun kami, agar melalui firman-Mu Tuhan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami lepas pribadi. Amin.